Oke, itu sebenarnya depends on strategi ya. Karena kadang aku selalu ditanya gitu ya, "Oh, aku sudah masuk di Iya. saham ini, terus udah masuk sekian persen." Pasti yang aku tanya itu adalah Heeh. kamu masuknya berapa persen? Itu yang aku tanya, karena aku nggak pernah tahu kamu masuk berapa persen. Kalau kamu sudah masuk 100%, tentu akan strateginya akan berbeda dengan orang yang baru masuk 30%. Mhm. Itu beda. Iya. Nah, kalau sudah masuk 100%, apa yang kita lakukan? Ya mungkin bisa cut sebagian, baru ngambil di bawah lagi. Nah, itu mungkin Mhm. strategi yang bagus. Tapi kalau misalnya orang baru ngambil 30%, break, terus dia kaget gitu ya, ternyata sahamnya turun gitu. Nah, tapi kan kita masih punya 70% sisanya untuk kita tembak. Makanya kenapa di Iya. dalam sebuah money management, itu sebenarnya di dalam satu portofolio, misalnya kita punya 5 saham nih, contohnya ya, kita sudah budgetin 5 saham. Nah, kita kan sudah harus tahu ketika kita masuknya berapa persen pada saat tembakan awal. Lalu pada saat tembakan kedua, tembakan ketiga, berapa persen, berapa persen. Nah, sampai titik di mana batas toleransi kita nggak bisa masuk lagi nih. Nah, itu harusnya kita sudah cabut. Nah, itu kan butuh Oh. yang namanya trading plan dan money management tadi. Kalau misalnya kita nggak punya, misalnya punya trading plan tanpa money management juga susah. Tapi kalau cuma punya money management nggak punya trading plan, asal-asalan masuknya. Nah, jadi Sama juga, makanya iya. harus, ya makanya harus punya dua-duanya. Dan ditambah kalau misalnya mau pilih saham gitu ya, bisa pilih dari fundamental, dari makronya. Itu sangat penting loh sebenarnya. Banyak orang yang mungkin lihat teknikal Mhm. doang, padahal kalau dia lihat teknikal doang, belum tentu sentimennya ke arah tanah yang menyebabkan harganya naik gitu. Itu Mhm. sih. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini saya mau sapa, sebelum kita lanjut ya, saya mau sapa para cuan troopers yang baru aja bergabung. Thank you banget karena udah bergabung di IG Live kita. Hari ini kita membahas tema mencari strategi trading yang tepat buat second half 2022 dan juga tentunya emiten-emiten mana yang tepat gitu ya dengan strategi yang baru aja kita bicarakan. Dan jangan lupa untuk kemudian screenshot Instagram Live ini dan juga di post di story untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial melalui investasi saham karangan Pak Bernardus Wijaya ya akan kita berikan secara cuma-cuma tapi jangan lupa tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Arvin, tag ke Olive, tag juga ke saya juga boleh gitu ya. Tag juga sekalian ke Pak Bernardnya juga boleh supaya makin rame. Oke, oke. Nah, eh, tadi kan kita kurang lebih sudah banyak sekali membahas tentang strategi-strategi apa yang tepat, yang bagus untuk kemudian bisa bertahan ya di pergerakan IHSG ini di kuartal kedua ini. Nah, sekarang kita beralih nih ke emiten-emitennya. Nah, dari Olive sendiri tadi kan ngomonginnya banking dan juga banyak sekali kita bahas juga tentang energi atau coal gitu ya. Apakah nanti di kuartal ketiga atau di akhir kuartal kedua ini masih banking dan juga masih coal gitu atau energi yang bagus untuk kita koleksi karena kan kita lihat beberapa ada Doit misalnya Doit hari hari kemarin sempat koreksi berjilid-jilid gitu ya. Iya, Nah ini kedepannya nih emiten-emiten kayak gini nih gimana nih? Nanti saya tanya juga nih ke Bro Arvin. oke. Jadi kalau misalnya sektor lainnya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau masuk, perhatiin aja gimana apa yang terjadi di Amerika. Kalau di Amerika itu kan Mhm. sekarang kita masuknya itu ekonomi cycle-nya itu kan full recovery ya. Jadi kalau di Amerika itu full recovery itu ciri-cirinya gimana sih? Jadi ciri-cirinya misalnya harga-harga tuh udah makin tinggi, inflasi makin tinggi, The Fed naikin suku bunga, karena naikin suku bunga nanti bisa menyebabkan ekonomi melambat gitu ya. Nah, kalau udah full recovery, biasanya itu yang naik itu sektornya itu consumer, retailing, healthcare, Mhm. is. Jadi kalau misalnya Oke. teman-teman mau lihat dari Amerikanya, mungkin kalau mau tradingnya lebih aman, ya bisa trading di sektor-sektor ini, gini. Di sektor-sektor itu gitu. Kan Hmm. kemarin mungkin ada yang nanya sama aku, Ci, kalau misalnya baru masuk consumer itu udah telat belum ya? Karena kan beberapa consumer udah Iya. naiknya cukup banyak ya. Yang kayak Unilever aja udah Hmm. naik 50%. Menurutku ada saham-saham yang justru trennya itu sekarang sudah bagus-bagus gitu ya. Tadinya downtrend, udah mulai berubah menjadi uptrend. Nah, tetap aja diikutin aja trennya seperti apa. Belinya misalnya ketika retracement sehat. Terserah kalian mau pakai moving average 20 kayak cari supportnya mau pakai Fibonacci kayak itu terserah. Balik lagi ke gaya atau style kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat ikut US ya tadi yang aku bilang karena di US itu udah full recovery ekonominya berarti yang kalian pantau adalah saham-saham consumer
retailing, Mhm. healthcare, utilities. Utilities tuh yang kayak apa sih? Listrik, Mhm. gas, itu utilities ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana? Kalau misalnya mau tradingnya balik lagi, karena kita diuntungkan, kita itu Iya. negara yang mengekspor komoditas terutama CPO dan juga coal, ya bisa tradingnya di saham coal. Tapi mungkin ya kenaikannya udah terbatas ya, nggak bisa gede-gede banget juga gitu. Atau juga Mhm. sekarang karena kita sudah endemi transportasi, ya kan? Mhm. Transportasi. Tapi kalau misalnya Betul. itu kalau misalnya mau trading kayak untuk beberapa bulan sampai akhir tahun. Tapi kalau misalnya mau di hold jangka panjang ya beberapa consumer tuh nggak melulu tentang Unilever dan ICBP ya teman-teman. Tapi Iya. ada small cap yang menurutku growth-nya bagus-bagus banget. Kuartal satunya tuh mereka udah ngeluarin datanya bagus-bagus, PI-nya rendah-rendah gitu. Terus juga kalau banking sih aku masih suka, tapi kalau banking sekarang harganya udah kayak BNI Bank Mandiri udah terlalu deket sama resistance-nya gitu. Resisten Takutnya ya. nanti nggak kuat Oh, oke. sama balik sideways lagi. Jadi kalau banking ya nunggu dulu lah. Nah, udah kebanyakan naiknya Hmm. dari kemarin. Ini berarti Olive udah mulai sektor rotation ya kayaknya ya. Udah kayaknya kemarin udah sempat serok-serok, ini udah pada naik-naik jadi profit taking. Sekarang kayaknya udah mau rotation ke sektor-sektor yang lain nih. Tapi tuh Iya nggak biasa sih? sih, aku belum 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 Heeh. making profit loh. Wow, Karena belum masih karena full. belum full sebenarnya portonya. Jadi Mm-mm. si lotnya itu belum full. Jadi justru aku tapi kayak nungguin aja, aku Oh, nggak tambah oke. juga karena balik lagi nanti tunggu koreksi aja. Kayak harga call-nya lagi Oke. $400, masa aku mau average up kan nggak mungkin ya. Biasanya kan ya nanti Iya, kalau harga call-nya lagi koreksi gitu. Gitu. iya. Cuma Wah, memang gila ada ini kayak unik consumer ini ada strateginya. yang ya consumer ini kan aku lihat ya ada beberapa yang kemarin habis naik tinggi agak koreksi. Heeh. Jadi aku udah mulai Iya. pantau-pantau, perhatiin siapa tahu ada titik jalan untuk masuk. Oh, oke, 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 oke. Waduh, ini bagus banget nih insight-nya dari Olive. Kita baca sedikit komen nih dari Mas underscore Jo70. Siapa sih nih cewek cantik ngomongnya mendayu-dayu katanya. Semangat sekali. Ah, namanya Olive ya. Oke, itu komentar-komentar lucu ya dari para cuan troopers kita. Thank you komennya. Sekarang saya mau tanya hal yang sama ke Bro Arvin nih. Bro Arvin, strateginya dan juga dengan melihat kondisi pasar seperti ini, sektor mana sih yang menarik, emiten-emiten mana sih yang sebenarnya menarik ini dari Bro Arvin? Oke. Eh, Tadi seperti aku bahas di awal gitu ya. Aku ini orangnya cenderung Iya. kontrarian. Jadi orang-orang nggak lihat ke Oke. sana, aku nggak lihat ke sana. Jadi gini, biasanya aku akan melihat flow uangnya kemana. Nah, itu Mhm. pertama kali aku detect HMSP dan Unilever waktu harganya masih di bawah. HMSP waktu itu aku Mhm. call di harga 900-an, Unilever waktu di 3.000-an, 3.500-an. Mhm. Kenapa aku bisa detect itu? Karena memang kalau kita lihat dari fund flow-nya, itu mungkin sebelum Mhm. lebaran ya, itu sudah larinya ke konsumen. Nah, biasanya Oh. nih, kalau larinya ke consumer, pasti ada sesuatu nih di depan yang mungkin gitu ya, kita nggak pernah tahu apa Mhm. yang terjadi. Mhm. Kenapa kok fund-fund kok larinya ke consumer semua nih? Nah, biasanya Iya itu betul. consumer adalah step akhir, karena dia ada defensive stocks. Nah, kalau teman-teman perhatiin waktu COVID, pandemi COVID, waktu dulu 2020, ketika semua stok berantakan gitu ya, yang bertahan itu justru consumer. ICBP, Mhm. Unilever turun, tapi turunnya nggak dalam. Nah, dari situ aku sudah ngedetect tuh, oh ini consumer. Wah, jadi mulai tuh, udah mulai rekomendasi, oke, consumer, Unilever, oke, consumer, HMSP. Nah, dari situ orang-orang mungkin bingung gitu ya, kenapa kok aku rekomnya Unilever dan Mhm. HMSP. Nah, karena aku melihat memang ada money flow ke sana. Nah, itu juga yang terjadi waktu aku rekom semen. Waktu aku rekom semen grisik. Hmm. Nah, ketika aku rekom semen grisik, kan ibaratnya punya fundamental nggak masuk ya. Kalau naik, harga bahan baku naik gitu ya. Tetapi kan ceritanya flow-nya memang larinya ke sana, ya aku cuma ngikutin flow aja. Kenapa kok semen grisik ini menarik Oke. gitu. Nah, jadi Mhm. yang aku lakukan adalah, oke, aku lihat makronya masuk apa enggak. Kalau flow-nya itu konsisten masuk terus, berarti ada sesuatu nih yang aku harus cari tahu. Ini ada apa? Nah, jadi habis itu ya memang semen gresik kan naik signifikan ya. Kemarin sempat 8%, 9%. Nah, ya memang Iya betul. aku mendeteksi fund flow itu. Nah,
Jadi memang biasa aku masuk itu sebelum rally gitu ya. Nah, kalau kita bicara untuk ke depan gitu ya. Nah, yang aku lihat adalah ekonomi Amerika itu kan sudah satu kuartal negatif gitu ya. Berarti kan hanya butuh satu kuartal lagi untuk menyatakan resesi. Nah, sekarang kita lihat The Fed terus naikkan suku bunga. Nah, pertanyaannya, kalau The Fed naikkan suku bunga terus, ekonominya apa nggak tambah berantakan? Nah, jadi kalau dia ekonominya tambah berantakan, berarti kan dia ada satu poin, satu titik, dia harus ngerem nih. Kalau misalnya dia punya konsumsi berantakan, dia punya ekonomi berantakan, dia harus ngerem. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi rem itu? Ada dua hal. Satu hal, dia memang stabil, tidak menaikkan suku bunga. Atau satu lagi, malah dari hawkish jadi dovish. Nah, ketika dari hawkish jadi dovish, sektor mana yang diuntungkan? Bisa perhatikan saham teknologi. Karena saham teknologi itu kemarin juga sudah berantakan kan, karena suku bunganya terus naik. Nah, kalau suku bunganya turun, apa yang terjadi dengan saham teknologi? Mungkin akan rebound gitu. Dan kebetulan sudah di bottom. Jadi mungkin kita pertimbangkan ke arah situ. Tapi tinggal cari entry point masuknya yang mana yang sudah mulai sedikit uptrend dibandingkan yang lain. Itu aja. Oke. Menarik banget ini dua-dua view-nya dari Olive dan juga dari Arvin. Gimana kalau kita sekarang bahas langsung per emitennya? Karena kan ini nih pasti sesi yang ditunggu-tunggu oleh para cuan troopers gitu ya. Oke, saya mau mulai dari emiten-emiten perbankan digital dulu nih. Banyak yang nanya, apa kabar sama BBYB, BBHI, Arto gitu. Nah, ini view dari ke DM aku. Iya tuh kan banyak juga kan. Gimana kalau kita langsung aja jawab nih untuk para cuan troopers mulai dari Olive. Tiga itu dulu deh karena jadi tiga ini yang paling banyak ini ditanya nih. Kan ya, bank digital ya. Oke, jadi banyak pertanyaan juga yang sama karena mungkin banyak followersku yang tahu aku punya saham BBYB di harga 2000 gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya sama aku, Ki, saham apa yang minusnya paling gede sekarang? Minus paling gede dan nominal paling gede, yaitu adalah BBYB. Aku sering jawab juga kok di IG story. Terus banyak yang kayak DM aku, kenapa Cici masih hold, trennya sudah patah dan lain-lain. Oke, jadi bank digital ini teman-teman, walaupun dia masuknya itu sektor banking, finance, tapi dia itu lebih ke proksinya itu teknologi. Karena memang perbedaan dari bank digital dan bank konvensional adalah dari segi teknologinya. That's why ketika The Fed naikkan suku bunga, saham teknologi yang dianggap valuasinya sudah sangat mahal dan membutuhkan fundraising terus, startup-startupnya, jadinya kehantam sama kebijakan ini, termasuk juga bank-bank digital yang ada di Indonesia. Cuma yang aku bilang seperti ini, oke sekarang bank digitalnya pasti kehantam. Ini tuh udah kayak kita ngelihat itu saham-saham.com tahun 2000 akhir ya. Pada saat itu semua perusahaan teknologi kayaknya di Amerika yang ada label .com-nya itu harga sahamnya naik ratusan persen. Tapi setelah itu ketika akhir tahun 99 terjadi bubble.com dan harga sahamnya berjatuhan, termasuk juga Amazon dan lain-lain. Tapi pada akhirnya ini yang akan jadi pembuktian kira-kira saham teknologi mana pada saat itu ya ketika bubble.com yang terbaik dia yang akan bertahan. Nah aku bilang bank digital juga sama nih sekarang, pembuktian mana yang terbaik pasti yang bisa bertahan menghadapi istilahnya teknologi winter ya, sekarang lagi winter nih saham teknologi. Nah gimana cara kita winter tahu banget ya, gimana cara kita tahu mana yang terbaik gitu? Kenapa aku masih yakin hold? Ini aku nggak spesifik aku memuja BBYB atau apapun. Kalian bisa cari nanti sahamnya. Udah pasti yang pertama kalian lihat ekosistemnya, ya kan? Yakin nggak sama ekosistemnya? Kenapa sih kok bank digital itu kena efek dari The Fed ya? Karena mereka tuh kan fundraising kan, mereka right issue dan lain-lain. Ketika right issue itu teman-teman itu kan ada hitungannya. Right issue itu bisa dikatakan adalah nilai wajar yang dianggap oleh investor strategis ketika mau membeli sebuah perusahaan, benar dong? Ketika The Fed naikin suku bunga, pasti kan hitungannya berubah. Biasanya harga sahamnya terkoreksi kalau misalnya valuasinya dianggap terlalu mahal. Nah inilah yang terjadi di bank digital. Nah kita tungguin aja gitu kan, right issue BBYB misalnya diundur. Kalau Arto udah nggak perlu right issue ya, dia udah cukup pembuktian aja nih. Kira-kira bottom line-nya bisa terus bertumbuh atau enggak. Yaitu tadi ekosistem, terus pendananya seperti apa,
Yang ketiga adalah pembuktian apakah bank-bank digital ini bisa menyalurkan kredit. Karena kalau sekarang itu cuma cari uang doang, yang nyari likuiditas. Mereka bayar DPK ya. ya, nyari DPK. Mereka kasih cost of fund mereka tinggi-tinggi karena mereka harus customer acquisition ya. Misalnya naruh di bank A, yang bank digital kasih bunga 6% dan lain-lain. Ketika suku bunganya tinggi, bayangin ya, yang kayak BCA ketika nanti suku bunganya tinggi, pasti kan BCA juga naik dong suku bunganya. Kalau sekarang BCA aja suku bunga 1,75%, terus bank digital suku bunganya 6%. Kalau nanti bank konvensionalnya naikin suku bunga, bank digitalnya mau kasih Berapa? biar menarik, ya kan? Kalau suku bunganya naik, udah pasti mempengaruhi net interest margin. Kalau dia nggak bisa kredit, ya kan? That's why ini akan jadi pembuktian bank mana yang bisa nyalurin kredit dan bank mana yang bisa mempertahankan net interest marginnya. Kalau misalnya teman-teman nih udah punya sahamnya sekarang, terus nyangkut, nggak tahu, bingung mau cut loss atau mau ngapain, ya udah tungguin aja nanti laporan kuartal 2-nya kayak gimana, atau tungguin ketika Indonesia nih atau Bank Indonesia naikin suku bunga, kelihatan nanti di laporan keuangannya seberapa besar dampaknya. Di situ baru kalian ambil keputusan apakah mau keluar atau enggak dari, atau malah no efek saham-saham bank ini, saham-saham digital ini. Oke, menarik sekali, Olive. Ini kalau kita lihat dari sisi Bro Arvin seperti apa nih? Apakah lebih ke view technical atau masih melihat kedua belah sisi nih? Ada fundamentalnya juga sedikit. Oke, kalau aku mungkin dari fundamental itu mirip ya dengan si Olive ya, bahwa memang itu yang memang terjadi gitu ya. Mungkin aku nggak mungkin jadi panjang lebar lagi karena sudah dijelasin. Tapi basically ada beberapa saham bank digital yang teknikalnya sudah menarik. Bukan berarti ketika saham itu ARB kita boleh ambil, enggak ya. Karena ada beberapa orang kan misalnya contoh satu saham ini baru ARB sehari nih. Terus dia tanya nih, boleh ambil nggak? Nah pertanyaanku adalah, kamu mau ngambilnya gimana? Maksudnya mau ngambil sedikit dulu, terus punya average di bawah, atau gimana nih strateginya? Nah, nanti kalau sudah masuk 100%, nanti bingung nih, oh turunnya gimana? Tapi ada beberapa saham yang teknikalnya sudah menarik dan flow sudah lalu. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara per emiten, mungkin ada beberapa emiten teknologi ya, kita bicara teknologi secara general, itu ada beberapa yang memang sudah ada flow yang masuk. Salah satunya memang BBYB itu juga menarik menurutku ya, secara flow iya. Nah, makanya kenapa BBYB itu salah satu yang mungkin aku rekom gitu ya. Jadi memang waktu itu aku sempat rekom waktu gak bottom ya, tapi ketika naik ada retrace sedikit aku ngambil. Karena aku mikir ya sudah, ini mungkin the lowest point. Tapi apakah bisa langsung rally kencang? Mungkin tidak akan langsung kencang, tapi mungkin akan pelan-pelan bertahap. Tapi anyway, kalau BBYB naik itu kan biasa satu candle 7% ya, kan lumayan gitu ya. Even hari ini 10% kena MSCI. 10% betul. Iya, hari ini 10% kena MSCI. Ya memang ada saham-saham tertentu yang memang sekali break itu kencang. Makanya kenapa kita harus ambil buy on weakness. Karena kita nggak pernah tahu dia larinya langsung sekali 10% dan kita nggak bisa kejar. Makanya kenapa aku biasanya selain buy on weakness dulu, at least kita punya barang. Nanti kalau misalnya dia naik, oke, kita bisa average up nanti. Tunggu, sabar. Gitu.